karena kerjanya si pompa ini berat banget ya teman-teman ya. Ini saat mesin itu hidup ya, selama mesin itu hidup ini nggak berhenti teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rayudi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah sudi mampir ke channel saya ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan sesehat-sehatnya, diberikan rezeki, diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin, amin, amin. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya sedikit mau mengulas mengenai pompa bensin ya, atau full pump untuk mobil bensin ya tentunya. Ada apa aja permasalahan di mobil kita yang berhubungan dengan bensin, dan juga apa saja yang kita mesti beli kalau memang terjadi kerusakan pada full pump. Itu yang mau saya bahas, beberapa hal itu ya ke depan. Jadi teman-teman pastikan untuk tetap menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan sedikit tambahan lagi pengetahuan untuk teman-teman ya. Intinya kita di sini bukan pinter-pinteran, bukan sok-sok ngajarin, tetapi saya senang berbagi ya teman-teman, pengalaman saya dengan sesama barangkali bisa memberikan atau menambah lagi pengetahuan kita atau pengenalan kita akan sistem kerja bensin mobil ya teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman, di subscribe channel ini ya, tolong di subscribe. Dan kalau ada iklan yang pendek saya juga minta tolong ditonton. Kalau iklan yang panjang di skip saja teman-teman. Dengan demikian teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit mengulas ya. Ini adalah full pump atau pompa bensin sebagai contoh ya. Ini untuk mobil Grand Livina. Jadi beberapa hari lalu saya sudah ganti full pumpnya. Dan ini saya akan sedikit mereview kepada teman-teman ya. Jadi Grand Livina ini memiliki full pump ya, seperti ini modelnya. Atau pompa bensin ini ya, ini sudah dijadikan satu seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ada untuk ampere bensin sekalian ya, pelampung. Nah ini untuk ampere bensin kita yang ada di speedometer kita ya. Nah di sini dia kalau kita mengisi bensin maka pelampung ini akan naik ya, berapa kapasitas bensin kita akan diatur oleh pelampung ini teman-teman. Nah kemudian satu lagi di dalam sini ada motornya. Nah ini di dalam, supaya lebih jelas saya kasih lihat yang ini aja, tapi ini bukan untuk mobil Nissan ya, tapi kurang lebih sama seperti ini contohnya. Nah ini teman-teman, nah yang di dalam sini. Jadi yang ini nanti hubungannya ke sini ya, langsung keluar ke arah mesin atau ke sistem supply bahan bakar. Ini makanya dikasih tanda panah kan. Nah ini satu. Jadi untuk mobil Grand Livina itu sebetulnya kerusakan full pump ini ya, faktor yang paling utama itu karena usia mobil. Maksudnya pemakaian mobil kita ya, usia mobil kita mungkin sudah lebih dari 5 tahun kah, sehingga membuat motor di sini ya, dalam sini kan ada semacam gulungan. Nah itu di dalam sini juga ada komponen-komponen tertentu ya yang dipasang, semacam karbon brush ya, atau ada gulungan yang lain ya, dan juga ada semacam bos-bosan ya. Jadi ada beberapa hal itu yang membuat full pump ini, karena seiring berjalannya waktu oleh pemakaian mobil yang sudah lama, membuat full pump ini menjadi lemah. Jadi full pump ini tidak selalu harus ini ya teman-teman ya, harus betul-betul mati total, tidak juga, tetapi terkadang lemah ya, karena memang di dalam sini juga pasti sudah ada disiapkan baling-baling dong, semacam baling-baling begitu ya, penyedot ya, untuk menyuplai ke sini kan dengan tekanan tinggi ya. Pokoknya semacam baling-baling deh, kalau bukan baling-baling mungkin apa, karena saya belum pernah buka ya dalamnya teman-teman ya, tapi mungkin sih kurang lebih begitulah ya. Nah faktor yang pertama itu ya teman-teman ya, karena usia mobil yang sudah lumayan ya,
pada saat kita pertama membeli mobil itu, atau mungkin pada saat kita membeli dalam kondisi second. Yang kedua, faktor dari bensin yang kita beli ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita mengisi bensin misalnya premium ya, di pompa-pompa bensin tertentu, terkadang di situ bensinnya kurang bagus ya, ada campuran, misalnya campuran dengan macam-macam ya, sehingga membuat bensin yang ada di dalam tangki bensin kita itu kotor. Nah, di dalam sini tuh ada saringan ya teman-teman, tapi karena ini paten ya, jadi saya kasih lihat yang ini aja sebagai contoh ya teman-teman. Ini tuh ada saringan di sini kan. Nah, jadi kalau dimasukin ke dalam tangki bensin ya, maka ini akan terendam langsung dengan bensin ya. Kemudian di sini ada setrum negatif dan positif. Coba perhatikan teman-teman. Ini ada plus, ini ada min. Jadi di sini tuh ada mengalir arus DC ya. Dan arus DC ini direndam di dalam bensin. Ya, kalau kita orang awam berpikir, waduh, itu kok bisa ya begitu? Tapi itu ada penjelasan tertentu ya teman-teman. Ada penjelasan sendiri ya mengenai hal itu. Yang jelas kalau tidak ada percikan api, tidak akan ada terjadi api yang keluar ya, nggak akan terjadi karena tidak ada percikan api kan. Di sini dia terpasang plus min. Nah, jadi bensin yang kita beli itu kurang bagus ya teman-teman ya, atau mungkin kadang kita suka beli bensin di pinggir jalan kalau lagi pepet kan, atau mungkin memang kita mengisi bensin tidak teratur ya, jadi kadang premium, kadang ini Pertamax, kadang Pertalite atau apa gitu ya, sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa bensin kita itu betul-betul memang bersih atau tidak. Nah, sampai sini saya mau ingatkan kepada teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya mobil ya, seumpamanya mulai nggak enak ya ditarikannya gitu ya, jadi teman-teman boleh membersihkan filter bensinnya. Kalau filter bensin itu pas dibuka memang kotor ya, montir kan biasanya membersihkan ya atau mengganti dengan yang baru. Kalau memang kotor, tidak ada salahnya teman-teman untuk menuruni tangki bensin ya. Maksudnya tujuannya apa? Kita menguras bensin yang ada di tangki kita sampai sebersih-bersihnya. Karena bukan hanya ada kotoran saja, tapi terkadang ada endapan air di situ ya. Karena air kan tidak senyawa dengan bensin ya, beda oktan, beda ini dan itu, sehingga di situ terjadi penumpukan kotoran. Nah, coba teman-teman lihat seperti ini ya. Ini kan ini aslinya tuh warna putih ya teman-teman. Ini kalau kita beli baru aslinya warna putih ini. Nah, ini udah berubah warnanya, sudah kayak gini ya, sudah agak kecoklatan bahkan kehitaman ya. Ini sudah menandakan bahwa memang di tangki bensin kita sudah terjadi penumpukan kotoran, sehingga bensin yang disuplai ke sistem bahan bakar itu akan terganggu ya teman-teman. Nah, itu sebabnya kita suka mengenal namanya tune up mesin ya. Tune up mesin itu termasuk di bagian suplai bensin harus dibersihkan ya kan, macam-macam ya, apakah itu filter bensin, injektor ya, kalau yang nozzle ya macam-macam gitu ya, kita mesti bersihkan itu karena memang bensin yang ada di dalam tangki kita sudah tidak baik. Nah, kemudian faktor yang lain lagi bisa juga dikarenakan mobil kita memarkir terlalu lama sehingga full pump ini bisa rusak atau macet ya teman-teman, karena kita tidak memanas-manasi mesin mobil kita. Jadi saya sarankan teman-teman sesekali ya, seminggu sekali kalau mobil diparkir lama, sesekali dipanasin supaya aki juga awet mengisi strumnya, sekaligus pompa bensin juga tidak macet, bekerja dengan secara maksimal. Nah, teman-teman coba lihat yang ini ya, ini adalah full pump dengan model yang begini. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mobil Grand Livina, ada permasalahan di full pump, kita harus beli utuh gini ya teman-teman ya kan. Beda dengan Avanza, Xenia atau yang lain-lain ya, itu bisa diganti motornya saja seperti ini atau dinamonya. Ini kan bisa dibuka ya, sebetulnya ini memang bisa dibuka bawahnya ini dalam, tapi permasalahannya ini ya teman-teman. Nah, jadi si selang ini yang nggak boleh sembarangan kita buka ya, ini yang terhubung sama ujung ini untuk output ya, ini nggak boleh sembarang dibuka. Kalau ini terbuka sehingga terjadi ada kebocoran di sini, bisa ngempos, maka akan terganggu suplai bahan bakarnya.
Nah, tapi kalau yang pakai sistem yang bisa dicopot ininya, dia berbeda ya teman-teman. Di sini tuh ada pasangannya lagi, ceweknya, ada karet, jadi tinggal masuk cekluk gitu, terus bawahnya ditahan, ada pengikat bagian bawah sehingga dia tidak jatuh. Nah, ini langsung terendam di dalam bensin. Jadi kalau yang punya mobil Grand Livina ya, seumpamanya teman-teman memang terjadi rusak pada full pump gitu ya teman-teman. Nah, jangan teman-teman beli yang imitasi ya. Saya sih tidak menyarankan teman-teman untuk beli yang imitasi. Karena kenapa? Kalau kita beli imitasi, mungkin karena faktor keuangan kita ya kan, kita pengen beli yang imitasi, ada tawaran yang murah begini-begini ya. Itu umurnya nggak akan panjang teman-teman. Ya, kecuali ya mungkin kalau mobil untuk dagangan ya saya juga nggak tahu ya, atau mungkin keperluan yang lain bisa ya. Untuk pemakaian dalam jangka waktu 5 bulan 6 bulan sih is oke lah. Itu juga tergantung bensin yang kita pakai ya. Karena kerjanya si pompa ini berat banget ya teman-teman ya. Ini saat mesin itu hidup ya, selama mesin itu hidup ini nggak berhenti teman-teman. Ini sama kayak kalau manusia itu dibilang jantung lah, mirip-mirip jantung ya. Di sistem bahan bakar loh ya, bukan di mesin, engine beda ya. Saat kita menyalakan mesin kemudian ini berhenti, maka otomatis mesin akan mati, nggak akan menyala karena tidak ada suplai bahan bakar kan. Nah, jadi kerja si motor ini itu sangat berat ya teman-teman ya. Kalau kita pakai yang barang abal-abal atau imitasi gitu ya, nanti ini akan panas nih teman-teman, karena ini kan dikasih strum negatif positif ya. Kalau dia macet atau misalnya di sini memang barangnya nggak bagus gitu ya, terus di sini panas ya, itu bisa berbahaya juga ya. Walaupun memang kemungkinan itu kecil, tapi namanya barang imitasi kan kita nggak tahu ya dong. Jadi saya tidak menyarankan ya teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman beli yang original. Memang agak mahal ya. Kalau yang untuk ini kemarin aja itu 2.200.000 ya saya belinya, sekitar segitu. Tapi orangnya nggak mau dibeli yang imitasi. Saya nggak mau bang beli imitasi bang, saya mau yang original, cari yang asli ya bang. Nah, jadi saya juga harus beli yang asli ya, dan itu dia juga tahu ya, belinya dia juga tahu barangnya kayak apa. Nah, ini lamanya, ini bekasnya teman-teman. Nah, jadi yang punya Grand Livina ya begitulah kira-kira. Kalau memang full pump bermasalah harus ganti utuh. Tapi kalau memang teman-teman misalnya ada yang bisa ya mengganti ininya saja ya, motornya saja dalam sini ya, yang ini dalam misalnya diganti ininya saja ya nggak masalah kalau memang bisa. Yang penting keamanannya terjaga ya, tidak boleh sampai ada ngempos di sini, terus selangnya harus benar, soket kabelnya juga harus benar ya kan. Nah teman-teman, mungkin itu aja sedikit penjelasan ringan-ringan aja buat teman-teman ya. Dengan harapan saya semoga ini hanya akan sedikit menambah aja ya, menambah. Teman-teman pasti udah tahu dong, tapi menambah-nambah lagi pengetahuan kita ya. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ini. Intinya kita saling berbagi. Sekali lagi saya ingin berbagi teman-teman ya, sedikit bercerita dengan teman-teman seputar pengalaman saya di bengkel. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya bagikan. Tetap kita rawat kendaraan kita dan jangan cuek ya. Kalau ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada kendaraan kita, ada yang aneh-aneh, jangan biarkan ya. Harus cepat-cepat kita mengambil tindakan, membawa mobilnya, memeriksakan ke bengkel. Karena terkadang hal-hal kecil itu bisa berakibat fatal. Oke teman-teman, gitu aja dulu yang bisa saya jelaskan di kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Nanti kita jumpa di video berikutnya. Salam sukses selalu dari Rayudi Channel. Thank you, bye.